ini aku mau promosiin ekskul kita, yaitu ekskul Mekosis. Buat yang nanya atau nggak tahu apa sih ekskul Mekosis itu, di sini kita sebagai ekskul yang mempelajari soal jurnalistik, mulai dari membuat mading, mengelola informasi-informasi sekolah, baik akademik maupun non-akademik. Nah, di sini kalian juga bisa mengasah skill kreativitas kalian saat membuat mading. Kita juga punya proker lainnya. Siapa sih yang nggak tahu Manifest? Di sini kita mengelola akun Instagram yang berisi pesan-pesan yang ingin kalian sampaikan. Bisa buat doi atau teman mungkin. Untuk rahasia, kami pastikan aman. Kita juga mengelola buku tahunan kelas 12 loh. Yap, mulai dari mencari vendor yang bagus, mengatur konsep, proses pemotretan, sampai proses percetakan. Kita juga punya 2 acara, yaitu acara World Magazine, itu acaranya berisikan lomba-lomba dalam membuat mading. Dan yang kedua yaitu acara M Corner. Di situ kita belajar untuk mengetahui apa sih jurnalistik itu, dan kita akan mengundang narasumber yang tentunya bisa memotivasi kalian. Untuk tahu lebih lanjutnya, kalian bisa langsung join aja ke ekskul Mekosis. Makasih. Kami dari Eskul KIR SMA Negeri 2 Tangerang. Saya Aldo. Dan saya Vira. Nah, udah pada tahu belum Eskul KIR itu apa? Kalau belum tahu, simak videonya sampai akhir ya. Kita akan menjelasin KIR itu apa dan bagaimana kegiatan yang ada di KIR. Jadi jangan sampai di skip ya videonya. Halo peserta MPLS Duta. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tangerang ini. Perkenalkan, nama saya Eru. Di sini saya akan memperkenalkan kalian tentang Eskul KIR. KIR kepanjangan dari Karya Ilmiah Remaja. KIR merupakan ekstrakurikuler di bidang penelitian dan ilmiah, lebih tepatnya di bidang sains. Nah, kegiatannya ngapain aja sih? Di Eskul ini, kalian bakal menemukan kegiatan seperti eksperimen ilmiah. Contohnya, yaitu seperti firehand, gunung berapi buatan, dan basta roket. Selain eksperimen, kegiatan lainnya jika kalian mengikuti eskul ini adalah seperti membuat hidroponik menggunakan program Arduino, proyek daur ulang, dan yang lainnya. Tapi kan, masuk KIR itu harus pintar. Nah, bagi kalian yang memiliki pemikiran seperti itu tidak sepenuhnya benar, asalkan kalian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, nanti pada saat eskul, kalian akan dibimbing oleh kakak kelas yang akan mengajari kalian saat melakukan eksperimen. Jadi, kalian tidak usah takut, dan kalian boleh bertanya kepada kakak kelas kalian yang membantu kalian. Eskul KIR di SMA Negeri 2 Tangerang ini memiliki event besar yang diadakan setiap tahunnya. Eventnya itu bernama Komipas. Komipas adalah event terbesar kedua di SMA Negeri 2 Tangerang. Komipas kepanjangan dari kompetisi MIPA dan sosial, yang biasanya teman-teman Olimpiade se-Jabodetabek mengikuti kompetisi ini sebagai acuan OSK, bahkan OSP, dengan tujuan memperebutkan Piala Gubernur. Nah, event ini bagus untuk kalian yang ingin belajar tentang berorganisasi. Nah, biasanya eskul KIR ini ada pada hari Kamis pada jam sepulang sekolah. Setiap minggunya bakal ada kegiatan menarik dan seru lainnya yang bisa kalian ikuti. Eskul ini cocok untuk kalian yang suka kreativitas dan mencoba hal baru seperti eksperimen rumahan sederhana. Tetapi, jika dilakukan di rumah, harus tetap dalam pengawasan orang tua ya. Jika kalian masih bingung, kalian bisa tanya-tanya seputar eskul KIR dengan menghubungi kontak person yang akan ada setelah ini. Saya Eru, undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Guys, gimana? KIR Duta keren kan? Keren dong. Oh iya deh, kalau ada yang mau gabung ke KIR Duta gimana caranya? Kalian tinggal hubungin aja kontak person yang di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di KIR Duta. Dadah.
Valencia Yovanka selaku Ketua Bidang Ekskul TOSA. Nah, kalian pasti bingung banget ya, apa sih TOSA itu? Nah, jadi TOSA itu adalah Tim Olimpiade SMA 2 Tangerang. Wah, berarti yang masuk situ tuh harus anak-anak yang pintar ya? Enggak dong. Nah, jadi buat kalian yang misalkan kurang paham akan pelajaran tertentu, kalian bisa banget buat gabung ke TOSA. Misalkan kalian kurang paham pelajaran matematika, kalian bisa banget buat gabung ke TOSA Matematika. Jadi kalian bisa memperdalam pelajaran-pelajaran yang kalian gak bisa di TOSA. Nah, di TOSA itu ada bidang apa aja sih Kak? Nah, jadi di TOSA itu ada 9 bidang. Nah, 9 bidang itu tuh ada ekonomi, ada astronomi, ada kebumian, ada geografi, ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, dan ada komputer juga. Nah, buat jadwal latihannya tuh kapan sih Kak? Nah, jadi jadwal latihannya itu kita selalu latihan setiap hari Senin. Tapi setiap bidang juga punya jadwal latihan sendirinya lagi. Misalkan ada yang hari Rabu dan hari Kamis. Nah, seperti itu. Itu bisa disesuaikan lagi nanti sama kalian semua yang pengen gabung ikut ke TOSA ya. Nah, terus kalau misalkan aku mau lintas jurusan bisa nggak sih Kak? Misalkan kalian anak IPA tapi milih bidang IPS. Bisa banget. Misalkan kamu anak IPA tapi kamu pengen ikut TOSA bidang ekonomi, bisa banget dan boleh banget ya. Berlaku juga buat anak IPS. Nah, terus apa sih keuntungannya kalau kalian gabung ke TOSA? Nah, kalau kalian gabung ke TOSA, itu kalian bisa memperdalam materi yang sebelumnya kalian kurang paham, kurang ngerti. Nah, terus kalau misalkan aku yang udah ngerti nih Kak, gimana dong? Apa manfaatnya buat aku? Nah, kalau kalian yang udah ngerti, kalian bisa makin memperbanyak materi yang harus kamu dalamin di pelajaran yang kamu minatin itu. Misalkan pelajaran ekonomi. Nah, sedangkan tuh pelajaran di TOSA beda sama pelajaran di kelas. Jadi misalkan kamu tuh di kelas tetap nih belajar ekonomi anak IPS, tapi di TOSA kalian bakal dapet pelajaran yang banyak banget, yang nggak diajarin di kelas biasanya. Jadi ilmu kalian makin banyak lagi. Nah, terus manfaatnya selain itu apa lagi? Nah, kalian bisa ikut banyak kompetisi dan memperbanyak pengalaman kalian. Nah, kalau kalian ikut kompetisi dan kalian menangin itu, kalian bakal dapat sertifikat. Nah, kegunaan sertifikatnya itu bisa kalian pakai kalau kalian daftar SNMPTN nanti. Nah, jadi peluang kalian buat lolos SNMPTN bakal lebih besar daripada teman-teman kalian yang gak punya sertifikat. Apalagi kalian tuh bakal ikutnya sertifikat, kalian bakal dapat sertifikatnya itu yang mempengaruhi bidang pelajaran. Jadi sertifikat kalian bakal lebih kepakai banget. Nah, apalagi nanti kita tuh bakal lomba-lomba di misalkan ada di Universitas Trisakti, ada di Universitas Indonesia, ada di ITB dan sebagainya, banyak pokoknya universitas ataupun sekolah-sekolah lainnya. Nah, biasanya kalau kita ikut lomba di universitas, kita bisa bakal dapet beasiswa loh. Nah, buat kalian yang masih kurang paham, nanti kalian bisa langsung tanyain aja ya ke aku atau enggak ke Wisya. Di sini ya nanti aku taruhnya. Nah, nanti kalian bisa aja tanya apapun yang kalian mau tanyain ke kita. Pokoknya bebas, kalian mau nanya apa aja, jangan malu buat bertanya ya. Nah, terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar semua? Kami dari Ekskul PMR ingin menjelaskan seputar ekskul kami. Yuk ditonton sampai habis ya. Pertama-tama, kegiatan apa aja sih yang ada di Ekskul PMR? Yap, donor darah. Donor darah ini sudah menjadi kegiatan tahunan sekolah kita. Di sini kita bertugas memfasilitasi kakak-kakak PMI dan warga duta untuk melakukan kegiatan donor darah, atau bisa kita sebut juga kita yang menjadi panitia dalam kegiatan kemanusiaan ini. Yang kedua, ada studi banding. Di sini kita bisa mengunjungi atau mengundang unit PMR sekolah lain dengan tujuan mempererat tali persahabatan antar unit PMR.
Yang ketiga ada kunjungan PMI. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan tahunan unit PMR sekolah kita yang bertujuan menambah pengetahuan seputar PMI dan kesehatan serta mempererat hubungan kami dengan kakak-kakak PMI. Yang keempat ada pengukuhan. Pengukuhan ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti bagi anggota yang belum resmi agar menjadi anggota tetap PMR. Selanjutnya ada latihan rutin. Latihan rutin ini dapat berupa teori maupun praktek. Latihan rutin biasanya dilakukan seminggu sekali. Selanjutnya ada musyawarah anggota atau disebut juga musang. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih dan melantik anggota kepengurusan PMR yang baru. Nah, gimana nih? Teman-teman udah tertarik belum join PMR? Masih belum tertarik juga? Wait, tunggu dulu, kita masih punya banyak kegiatan lain yang belum kita kasih tahu. Nah, contohnya ini guys, yaitu kita ikut lomba PMR. Di sini kita bisa dapat pengalaman yang banyak banget, mulai dari perjalanan saat pulang pergi sampai pada saat lomba itu sendiri guys. Dan tenang aja guys, kita nggak semuanya kegiatannya itu tentang kesehatan. Kita juga perlu rehat ya untuk sejenak, karena ya nama juga manusia juga pengen rasa bosan. Jadi kita ngadain ini nih guys, bisa dilihat nih, bakar-bakar. Ini tuh seru banget, gak bohong. Dan tenang aja kalian kalau misalnya bertanya-tanya ini dananya dari mana, kita tidak mencopet ya. Alhamdulillah gak mencopet, kita dapat dananya ini dari event yang kita adain, surplus dana gitu guys, dari donor darah. Nah, kalau kalian pengen tahu kelanjutan gimana keseruan kita bakar-bakar ini, bisa kalian cek di IG PMR Duta. Dan jika Tuhan menghendaki ya, dikehendaki oleh Tuhan, kita tuh tiap tahun mengadakan acara bukber. Cuman karena tahun ini tidak dikehendaki oleh Tuhan, jadi kita nggak bisa ngadain karena kan corona ya guys, koronces. Kita mematuhi aturan pemerintah, jadi tidaklah untuk saat ini. Tapi acara seru banget loh guys, beneran gak bohong, recommended parah. Selanjutnya yang kalian dapetin kalau misalnya join PMR nih, kita bisa ikut medis KT, kemah transisi, terus kita bisa ikut medis paskib, abis itu kita bisa ikut medis upacara. Upacara kita di belakang loh guys. Tapi ingat ya guys, walaupun kita di belakang, kita juga tetap harus mengawasi peserta upacaranya. Yap, segini aja kegiatan dari PMR. Tapi masih ada lagi kegiatan yang nggak bisa kita sebutin lagi karena emang terbatas waktu. Tapi bagi kalian yang bertanya-tanya jadwal latihan PMR, jadi untuk sekarang jadwal latihan PMR itu hari Senin setiap pulang sekolah. Jadi kalau misalnya kalian dengar bunyi kring bel pulang sekolah, langsung aja guys cabut ke UKS. Abis itu kita latihan. Tapi makan dulu ya guys, jangan lupa makan dulu, cukupin nutrisi dulu, abis itu latihan. Bagi yang muslim boleh sholat dulu ya kan, daripada berdosa ya kan, sholat dulu, habis itu kita latihan deh. Ini aku tulis beberapa info tentang PMR yang bisa kalian catat, dan semoga penjelasan dari aku dapat dimengerti dengan mudah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih, salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di dalam kondisi pandemi ini. Sebelumnya, gue akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Noval, dan gue mewakili ekskul band. Band adalah salah satu ekskul yang ada di Duta. Jadwal latihannya, kita seminggu sekali pada hari Jumat. Saat latihan itu kita dibimbing sama pelatih kita. Kita juga punya ruangan sendiri buat ekskul, yaitu ada di ruang inventaris. Kalau kalian tahu ada di lantai 2 posisinya. Nah, di band ini punya program. Programnya itu nanti kita setiap 3 bulan sekali kita akan tampil di DPR di bawah pohon pindang. Nanti di situ kita akan ngamen. Tujuannya hasil latihan kita akan ditampilkan dan dipertontonkan kepada teman-teman yang lain. Dan juga kita bisa mencari dana di situ untuk kepentingan bersama di dalam ekskul band. Contohnya itu
Kalau ada event, kita bisa mengumpulkan uang dari situ, membenarkan alat-alat yang ada di inventaris, dan masih banyak lagi. Nanti juga ada yang namanya makrab. Makrab ini acara kumpul-kumpul antar anak band di Tangerang. Ada siapa aja sih selain SMA 2, ada SMA 1, SMA 7, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di band rencananya ingin mengundang seorang artis atau pemain musik atau pemain instrumen yang menginspirasi buat kita agar kita lebih termotivasi untuk bermain lebih bagus. Nanti juga kita akan ada rencana, kita akan jalan-jalan ke suatu pameran musik atau pameran instrumen, misalkan pameran gitar atau kan ada pameran bass drum, ntar kita akan datang supaya menambah wawasan kalian juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Muhammad Taza Putra Alif. Di sini gue perwakilan dari Ekskul Band SMA 2 Kota Tangerang. Jadi di sini gue pengen sampein bagi kalian yang berminat masuk Ekskul Band Duta, Ekskul Band Duta tuh dilatih dalam bidang-bidang musik. Contohnya instrumen musik, vokal kalian juga, dan yang paling penting tuh kekompakan kalian dalam manggung tuh kayak gimana. Dan juga seperti apa yang udah disampaikan sama Noval, Ekskul Band Duta tuh 3 bulan sekali bakal tampil di panggung DPR SMA 2. Nah, jadi hasil latihan kalian selama 3 bulan tuh bakal dilihat langsung sama siswa-siswi SMA 2 di panggung DPR. Dan bagi kalian yang ingin menanya-nanyakan lebih tentang Ekskul Band itu kayak gimana, dan bagi kalian yang ingin langsung masuk ke Band SMA 2 Kota Tangerang, kalian juga bisa chat kontak person yang udah ada di e-brosur. Nah, jadi segitu aja demo ekskul online dari Ekskul Band SMA 2. Makasih atas perhatian kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu di kondisi pandemi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua,
Perkenalkan, saya Febrian Sumarta, selaku Ketua Ekskul Duta Voice Choir atau sering disebut sebagai divisi. Apa sih divisi itu? Divisi atau Duta Voice Choir adalah ekstrakurikuler yang terjun ke dalam dunia tarik suara yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Nah, kita tidak hanya terjun ke dalam dunia choir atau paduan suara, tetapi kita juga sering tampil sebagai vokal group atau bahkan solo vokal. Dalam dunia paduan suara, terbagi menjadi 4 suara. Yang pertama ialah sopran, yang kedua ialah alto, kemudian ada tenor, dan juga ada bass. Nah, sopran dan alto biasanya diisi oleh perempuan, sedangkan tenor dan bass biasanya diisi oleh laki-laki. Jadi, untuk kalian yang berpikir bahwasannya paduan suara hanya untuk perempuan, kalian salah besar, karena laki-laki juga memiliki peran yang sangat penting dalam paduan suara. Nama saya Rian, di sini saya bakal ngejelasin tentang jadwal. Jadi, kapan sih divisi latihan? Oke. Dari seminggu ini ada 2 hari. Pertama itu hari Rabu sama hari Jumat. Hari Rabu ini kita latihannya setelah pulang sekolah. Dan hari Jumat ini kita latihan setelah sholat Jumat. Dan kalau kita lagi pengen lomba, intensitasnya bakal ditambah lagi, bahkan sampai weekend mungkin kita latihan. Tapi tenang aja, latihan kita tuh nggak keras atau gimana-gimana. Pokoknya seru. Hai semuanya, aku Jenny, ketua dari divisi. Nah, dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya dong, kira-kira seperti apa saja sih kegiatan dan lomba-lomba yang bisa kalian ikuti selama berada di divisi? Jawabannya banyak dong tentunya. Yang pertama, kita akan bahas lomba dulu ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian bisa mengikuti beragam macam lomba, mulai dari lomba solo vokal, vokal group, hingga lomba paduan suara. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya, divisi juga telah mengikuti banyak lomba loh. Contohnya, lomba paduan suara di Living World Ahok Sutra pada tahun 2018 setingkat Kota Tangerang, lomba paduan suara di Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan pada tahun 2018 setingkat Jabodetabekar, dan lomba paduan suara di NFFUI yang berjudul National Folklore Festival pada tahun 2018. Kemudian kami kembali lagi mengikuti lomba paduan suara di Universitas Budi Luhur pada tahun 2019. Sedangkan untuk lomba vokal grupnya, kami pernah mengikuti lomba vokal grup di Seman 44 Jakarta. Nah, kalian mungkin penasaran, kenapa tidak ada lomba solo vokal yang disebutkan di sini? Nah, ini karena pada tahun-tahun sebelumnya, divisi tidak mengikuti lomba solo vokal. Akan tetapi, jika kalian berminat untuk mengikuti lomba solo vokal setelah bergabung di divisi, kami akan sepenuh hati memberikan dukungan pada kalian dan bimbingan agar kalian tentunya bisa menang. Jadi tunggu apa lagi? Segera dong join ke divisi. Nah, sedangkan untuk kegiatan-kegiatannya, kalian akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan, mulai dari yang paling kecil seperti menjadi petugas paduan suara pada suatu acara, hingga pada acara-acara yang lebih bergengsi. Contohnya seperti mengisi paduan suara pada saat graduation kelas 12, mengisi paduan suara pada opening OSN Kota Tangerang, serta masih banyak lagi dong tentunya. Nah, jadi bagaimana? Tertarik tidak kalian? Halo, perkenalkan nama saya Vincent Rafati Marcelin. Benar banget kata kalian kalau misalnya divisi itu latihan itu nggak lama. Jadi paling kita latihan 1-1,5 jam setiap pertemuannya. Dan kita akan memaksimalkan waktu itu agar latihan kita tetap efektif dan juga berkualitas. Lalu kenapa sih kalian harus ke divisi? Karena divisi selalu punya barisan khusus setiap upacara bendera. Dan yang paling penting barisannya nggak panas. Itu paling penting. Nggak deh, itu salah satu keuntungan atau advantage yang bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian ke divisi. Jadi, apalagi ya? Masih banyak banget soal keseruan-keseruan, cerita menarik dan advantage yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian ke divisi. Jadi pastiin kalian langsung kontak ke CP-nya divisi dan bergabung menjadi anggota divisi. Dan kita akan menunggu keluarga-keluarga baru divisi di pertemuan divisi yang pertama. Sekian dari saya, bye-bye! Gue perwakilan dari Ekskul Modern Dance. Di sini gue mau ngasih tahu sedikit tentang Ekskul Modern Dance Duta. Jadi di dance itu ada latihan rutin, ada sharing-sharing tiap bulannya, ada demo school yang sekarang diganti jadi online, terus ada ada ngisi-ngisi acara, event dan kawan-kawannya, dan juga ikut lomba. Ekskul
forced to dance. Artinya tuh bukan kita maksa kalian buat dance, tapi seiring berjalannya waktu kalian ikut ekskul dance, itu tuh bakal nungguin rasa nge-force diri kalian sendiri tuh buat ngedance lebih baik lagi gitu. Nah, untuk jadwal latihannya, kita tuh dalam seminggu ada 2 kali pertemuan. Yang pertama itu di hari Selasa dari jam 3 sampai jam 5 di DPR. Terus yang kedua itu di hari Jumat dari jam 2 sampai jam 5 di basement Tangsi Timur. Biasanya di hari Jumat itu kita tuh ketemu sama pelatih. Nah, di pertemuan itu tuh kita biasanya dapat koreografi, kita dapat gerakan baru, kita ngedetailin gerakan, kita juga workout, dan masih banyak lagi. Terus di hari Selasanya itu kita biasanya ngulangin materi yang udah dikasih sebelumnya. Jadi pas di pertemuan berikutnya kita udah bisa lanjut materinya gitu. No, jadi di ekskul modern dance itu kita nggak mandang sama sekali kalian bisa dance kah, kalian pernah ikut lomba dance kah, atau kalian nggak bisa, atau kalian pakai kerudung, kalian laki-laki, atau kalian takut ini, itu enggak, kita nggak mandang sama sekali. Kalau kalian punya rasa ingin, itu udah cukup banget. Guys, ini ya, semua ahli itu pasti berawal dari pemula. Kalau kalian pemulanya aja udah takut, kalian nggak bakal bisa jadi ahli gitu. Jadi ya singkirin aja dulu rasa takutnya itu. Nanti kalian pasti lihat hasilnya di akhir. Oke, jadi segitu aja pertanyaannya. Abis ini gue mau nunjukin beberapa video latihan, lomba, event, dan kawan-kawannya. Five, six, 7, 8, hit. Blocking. Lanjut. Segitu aja dari ekskul modern dance. Kalau kalian ingin daftar atau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa ngechat ke sini, atau kalian juga bisa ngetuk di Instagram kita yaitu @forcedtodance. Gue tunggu kedatangan kalian. Udah gitu aja. Dadah. Halo, perkenalkan nama saya Sandy Puspitaryono, saya dari Raceta 13. Nah, kalian tahu gak sih apa itu Raceta? Raceta itu singkatan dari Ratu Jaro Dance Duta atau yang biasa dikenal dengan Tari Saman Duta. Nah, untuk saat ini Raceta diketuai oleh Kak Nafa Salsabila dan wakilnya oleh Kak Silvia Xverina. Mereka dari Raceta 12. Kalau kalian masuk ke Raceta, kalian akan menjadi bagian dari Raceta dan juga akan menjadi Raceta Angkatan 14 loh. Untuk info selanjutnya akan dijelaskan oleh yang lainnya. Dadah! Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama aku Geni Sasyadila, aku dari Raceta 13. Aku pengen ngasih tahu
Kekasansaman Raceta itu apa aja? Jadi kekasansaman Raceta itu ada ramah, ceria, dan keriah. Semua, nama aku Vianda, aku dari Raceta 13. Sekarang aku mau kasih tahu manfaat apa aja yang bisa kalian dapat kalau kalian masuk ekskul Saman. Sebelum itu aku mau kasih tahu jadwal latihan sama persyaratannya. Buat jadwal latihan tuh ada hari Selasa sama hari Jumat. Buat hari Selasa tuh dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Buat hari Jumat tuh dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Buat persyaratan tuh nggak ada ketentuan spesifiknya ya, yang penting kalian perempuan. Buat manfaatnya tuh kalian bisa dapet banyak banget manfaat kalau kalian masuk ekskul Saman. Di sana kalian bakalan bisa banget belajar namanya bersosialisasi, menghargai teman, saling mensupport teman kalau teman kita lagi sedih. Di Raceta juga kita bakalan dapat banyak banget pengalaman yang seru-seru kalau kalian ikut tampil di acara sekolah atau ikut lomba-lomba. Di Raceta tuh butuh banget yang namanya kekompakan, jadi kalian bisa juga dapet di situ. Nah, untuk tahu lebih banyak manfaatnya, kalian bisa lihat di video selanjutnya. Dadah! Hai semua, nama aku Tika, aku dari Raceta 13. Nah, aku pengen lanjutin manfaat apa aja kalau kalian masuk ekskul Saman. Di Raceta, kalian bisa mengenal tarian daerah Aceh. Kalian juga bisa mencari pengalaman dan menambah wawasan budaya Aceh. Nah, yang temen aku tadi bilang, di Raceta butuh banget kekompakan, karena tarian Saman butuh menyatukan tangan-tangan generasi dari Sabang Merauke untuk hasil memuaskan. Begitu deh istilahnya. Oh iya, kalian juga bakal dapat banyak teman, mulai dari teman seangkatan, kakak kelas, dan adik kelas. Seru kan? Tunggu apa lagi? Yuk join Raceta Tim dan jadi bagian dari Raceta Tim. Untuk info selengkapnya, follow ya IG @racetatim dan hubungi CP di bawah ini. Dah! Halo adik-adik, selamat ya, kalian sudah lulus dari jenjang SMP dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA. Di SMA itu adalah masa di mana kalian mengembangkan bakat dan potensi diri sebanyak-banyaknya. Nah, di video ini akan memperkenalkan kepada kalian tentang salah satu ekstrakurikuler di SMA 2 Tangerang, yaitu tari tradisional.
Tonton sampai habis ya videonya. Hai semua, kita dari Eskul Teater dan kita akan ngenalin eskul kita ke kalian. Jadi disimak ya. Nama kita Kasat Mata, komunitas teater Semen Duta. Nah, buat yang nggak tahu, teater itu apa sih? Teater itu merupakan seni pertunjukan peran di atas panggung
dengan mimik wajah, gerak tubuh, dan percakapan sebagai medianya. Dan biasanya patokannya itu sebuah naskah. Jadi ekstrakurikuler teater ini merupakan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat, terutama dalam bidang seni peran pertunjukan. Dan kenapa sih kok namanya kasat mata? Selain karena kepanjangannya, juga kita harap teater kita akan senyata dan seterlihat namanya, bukan cuma di lingkungan sekolah aja, tapi juga di luar. Jadi bukan cuma namanya aja yang kasat mata, tapi sekolah juga dong. Dan kenalin, ini pelatih kita, namanya Kak Faris, dan ketua kita di periode sekarang namanya Zalfa. Dan kita biasanya latihan di hari Rabu, sepulang sekolah atau sekitar 3:30. Dan ini dia dokumentasi kegiatan teater yang rutin lah ya, jadi disimak. Nah ini dia latihan rutin kita. Latihan rutin kita itu bukan cuma latihan acting aja, tapi juga latihan vokal, pernapasan, dan juga konsentrasi. Dan kemudian ada duta showtime yang biasanya diselenggarakan oleh OSIS. Terus ada demo ekskul. Tahun kemarin kita bawain naskah yang judulnya Mimpi Kecil, terus collab sama ekskul band. Terus ada sertijab ketua baru. Biasanya sih kita makan-makan pakai uang kas dan sekalian ngelantik ketua baru yang akan menjabat. Dan ini dokumentasi kita latihan selama pandemi, walaupun pandemi harus tetap produktif dong. Terus ini ada event teater kita. Yang pertama ada Opening Bifest 2019. Terus ada lomba monolog teater katak di UMN, kebetulan kita juara 3. Kemudian ada Artinis ini juga event OSIS, jadi tiap tahun gitu. Nah ini, kenapa sih Kak kita harus masuk teater? Harus banget, wajib, kudu, mesti. Apalagi buat kalian yang suka tampil di depan banyak orang, tampil di depan umum, menghibur semua orang. Ini cocok banget buat kalian. Tapi buat kalian yang masih malu-malu atau kurang percaya diri tapi mau coba-coba, jangan segan juga. Ayo segera gabung di teater, karena kalian bakal dirangkul sama kakak-kakak kalian, teman-teman kalian untuk lebih percaya diri lagi. Dan jangan lupa, banyak banget event ke depan kita di luar sekolah yang lagi nungguin kalian. Kayak tampil di gedung teater, dilihat ratusan orang, keren gak sih? Pokoknya jangan sampai nggak masuk teater. Nah, untuk yang berminat masuk teater, jangan lupa kontak kita di CPA di atas, dan jangan lupa follow Instagram baru kita @teater_kasatmata, karena bakal banyak banget kegiatan yang akan kita posting di sana. Dan jangan lupa masuk teater ya, kita tungguin. See you.
い松田。迷い込んだ子供たち。2月期の時刻は、ようこそ。もう優しくして。はい。こんにちは。2月期へようこそ。Selamat siang, kami dari Eskul Nigatsuki. Punten, Nigatsuki itu eskul apa? Kamu belum tahu, Nigatsuki itu ekstrakurikuler Japanese Club Duta yang dibentuk di bulan kedua, yaitu Februari. Nigatsuki. Oh, Japanese Club. Jika shakai shimashou. Watashi wa Saki to iimasu. Boku wa Hiro, konnichiwa. Watashi tachi wa Nigatsuki no originalu Kyarakata desu. Jadi, Japanese Club kita terdiri dari 3 divisi atau bidang, yaitu divisi bahasa, divisi gambar, dan di Japanese Club bakal ngapain aja? Coba kita lihat daftarnya. Kegiatan kita di Japanese Club adalah yang pertama, belajar bahasa Jepang. Nihongo ga hanashimasu ka? Katae wa, watashi wa sukoshi Nihongo ga hanashimasu desho? Hai. Warui ne gomen. Nantinya, kita akan diajari oleh guru pembimbing kita, Francisca Sensei. Biar lebih lancar lagi bahasa Jepangnya. Oke, lanjut. Wah, gambarnya bagus-bagus ya. Dulu dong, diajarin biar gambarku bisa kayak gitu. Di JC lah, kita latihan gambar bareng-bareng. Jadi kutunggu kalian. Wah, asik banget tuh kayaknya. Ya kan? Ya kan? Jadi inget pas kita main Shiritori sama Osama game. Jika bikin sushi, dan onigiri. Oishikatta. Dan pastinya tahun depan kita bakal ada event itu lagi kan? Yoi. Wah, acaranya seru-seru ya. Iya, apalagi eskul ini rame banget. Udah berasa keluarga sendiri loh. Oh iya, kita juga ada foto-foto pakai yukata. Imut kan? Coba lihat deh. Oke, berikut tadi adalah kegiatan di ekskul kita. Kalian yang mau belajar bahasa Jepang dan suka Jepangan, wajib ikut ekskul ini. Tunggu apa lagi? Nih, catat-catat dulu info-infonya. Dan kontak personnya, kalian bisa hubungi kanan dan kanan dia. Hai, owarimashita. Jane. Bye bye. Mata kondo ne. 残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない